Pelita, kembali lagi di Pelita Podcast. Waduh, keren banget ya Mbak ya, Ya. Pelita Podcast nih. Ini first time ya kita take buat Pelita Podcast. Oh Bener iya, banget nih. kan ada pepatah tak kenal maka Tak sayang nih, kalau Mbak. udah sayang Ya jangan berlebihan. cukupnya aja. Oke. Ya, cukup kenal aja deh. Cukup kenal. Oke, di sini aku Benedikta Nila, mahasiswi penyuluhan dan komunikasi pertanian angkatan 2022 dan ada Dan aku Iqbal Tora Hakim dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dari angkatan 2023 nih Mbak. yeay. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Iqbal ini angkatan 23 ya, Iya, berarti bener banget, masih baru ya. Tapi Iya baru. ya. Gimana nih masuk kuliah, apakah beda sama SMA atau gimana? Justru ya beda banget sih Mbak. Mm-mm. Tentunya kan Ada culture shocknya. benar banget. Kalau dulu kan semisal kita udah terjadwal banget ya Mbak. Ini kita kadang tuh jadwalnya dari jam segini, dari jam segini sampai jam 9 mungkin nanti. Terus istirahatnya lama banget itu Mbak, 2 Iya, jam. kayak aku nih kelas jam 7 pagi 7.30, terus kelas lagi setengah 4. Itu kan kayak spare waktunya banyak banget ya. Dan kita tuh bingung, apalagi anak-anak ngelaju. Kamu ngelaju atau enggak nih? Enggak Mbak. Kan dulu pernah ngelaju dari itu. Kamu asalnya dari mana nih? Kan aslinya aku dari Salatiga. Oh, Salatiga berarti deket ya, lumayan lah ya. Enggak jauh ya? Salatiga itu 1,5 jam lah. Oh, 1,5 jam. Tapi lebih jauh aku sih. Iya kan Mbak Nilam dari mana nih Mbak? Jauh Kalau aku banget dari ya. Cirebon, gak mungkin dong kalau ngelaju ya dari Janganlah. Cirebon. Bisa itu sih patah tulangnya ntar Mbak. Gini kan Gini. ininya kan bungkuk tuh. Boyok. Boyoknya kena itu. Tapi sebenarnya aku juga gak ngangkat sih, Bal. Enggak. Nah, terus Iya. gimana Mbak? Ya aku ngelaju juga. Ngelaju dari- Kita juga sama-sama sobat Palu. Oh iya, kan juga anak palur guys. Lupa. Kita berdua sama-sama sobat Sama-sama Palur ya di palur, sini ya. Bener banget. Kalau Mbak Nilam itu angkatan 22 juga kan? Nah, Iya. Itu angkatan 22 kira-kira ada nggak nih Mbak? Apa ya? Apa tuh? Misal cerita dari angkatan 22 mengenai sejarahnya gitu loh Mbak. Sejarahnya gimana? Mbak Nilam gitu. Oh, kalau aku dulu masuk ke sini karena masih pakai SNM-SBM. Di sini aku masuknya jalur SBMPTN, jadi jalur UTBK. Oh, berarti kalau sekarang kan UTBK. Oh, sama berarti Mbak. Aku juga Sama aku UTBK. juga. Iya, aku UTBK. Namanya sekarang apa? SNBT. SNBT ya. Pakai jalur SNBT sama SBMPTN lah ya. Kalau Jadi prestasi aku enggak sih Mbak. prestasi itu yang SNMPTN ya. Nggak tahu kayaknya ya yang SNBP sih sekarang. Oh iya iya. Tapi itu iya, aku iya. nggak masuk karena apa ya? Oh itu nilaiku kurang ternyata. Tapi ya nggak apa sih, puji syukur karena kita bisa kuliah di PKP. UNS, di PKP. PKP lagi, wah seru banget ini. Seru banget. Gimana nih perasaan kamu udah kuliah di sini selama hampir setahun ya, Bal ya? Iya udah setahun. Setahun. Cepet banget ya. Iya Mbak, cepet setahun. banget kan. Aku juga mikirnya kayak aku masih SMA, ternyata aku udah semester 4. Oh my god. Terus Cepet banget. aku udah ada ini loh, mata kuliah metopen. Dan kayak Metode itu penelitian. metode penelitian. Oh, Jadi oke, udah oke. disuruh buat proposal skripsi kayak, oh my god, apakah aku sudah mau memasuki semester tua ini? Padahal baru semester 4. Nah, tapi Iya, lumayan benar. banget Mbak kalau di PKP tuh banyak belajarnya Mbak. Nggak Benar cuman benar. kita Gak cuma pertanian cuma doang. pertanian. Mas, komunikasi juga dipelajarin. Terus Kamu ingat komunikasi di kamu semester kamu ada apa aja? Komunikasi personal. komunikasi personal. Apalagi ya? Banyak sih kayaknya. Mbak, Kalau komunikasi. di aku juga banyak, lebih sekarang aku prefernya ke komunikasi dan sosial daripada yang kayak IPA gitu loh. Di komunikasi kok ada sekarang nih, ada komunikasi inovasi, komunikasi antar budaya, komunikasi massa, sama komunikasi udah sih 3 sih. Lumayan tapi itu Mbak. Tapi kan Tapi belajar seluruhnya komunikasi itu iya dong, seluruhnya tuh sosial kayak tadinya kan introvert jadi extrovert iya juga bisa iya loh, bener Mbak. ya. Karena PKP jurusan anak Sosial ekstrovert ya, banget, sosial banget ya. Setahu aku juga sosial. Tapi seru kok kalau di Seru bener-bener. pengalamanku kemarin juga pas praktikum sosial pedesaan juga itu kan kita yang awalnya nggak kenal desa jadi tahu desa, terus Iya. kita yang awalnya susah Lebih buat belajar. ngomong sama orang jadi lebih gampang enak gitu ngomong sama orang Mbak. Tapi ngomong sama orang di desa ya, karena aku punya pengalaman juga nih. Iya. Kan aku dari ya nggak terlalu bisa bahasa Jawa lah ya. Habis itu aku ada tugas wawancara sama petani. Beneran. Terus kayak aku awalnya tuh nggak bisa, aku tahu orang ngomong apa tapi aku nggak bisa ngomong. Jadi petaninya juga. Jadi lucu banget sih sebenarnya.
Jadi petaninya tuh juga nggak bisa ngomong bahasa Indonesia tapi ngerti bahasa Indonesia. Jadi kita tuh ngomongnya pakai bahasa Indonesia tapi jawabnya pakai bahasa Jawa. Terus dia ngomong pakai Jawa, aku jawabnya pakai bahasa Indonesia. Itu susah sih mbak menurutku. Terus yang lebih serunya lagi, jadi karena ada petani yang bener-bener nggak bisa ngomong pakai bahasa Indonesia, jadi ada translatornya. Oh berarti ada Serius. orang ketiganya mbak. Ada orang ketiganya, mediasi ya Udah teman-teman kayak aku. sekretaris sendiri ya mbak ya. Soalnya aku ngomong bahasa Jawa tuh kayak aneh gitu loh. Oh iya emang Dan sih. kalau misalkan harus ngomong ke petani kan pakai bahasa kromo ya. Harus pakai bahasa yang halus lah Nah, intinya. bahasa kasarnya aja aku kayak nggak terlalu ngerti, apalagi ini bahasa halus gitu loh. Tapi emang sih mbak, aku juga dari Jawa, bahasa yang halusnya juga masih kurang sih mbak. Soalnya emang kalau dipahamin juga susah. Susah. Harusnya Apa namanya ngendik apa ngendiko. Ngendiko tuh ngendiko, berbicara. iya berbicara gitu ya. Agak susah. Terus apa ya? Pas dulu itu juga sih aku pernah. Oh itu mbak, aku tuh kan di sini kan aslinya orang Jawa ya mbak. Iya. Waktu Terus di ketemu kampus orang-orang orang-orang yang luar dari Jawa. luar Jawa, misal ya enggak luar Jawa juga. Bekasi. Bekasi. Jakarta, Jawa Barat. Jawa Barat. Terus ada dari Sunda. Palembang. Pokoknya macam-macam lah itu. Berarti heterogen ya di Iya, sini sekarang dikumpul. Kadang kecampur bahasa Jawa sama bahasa Sunda. Terus sekarang Iqbal kalau ngomong pakainya lo gue guys. Pakai itu aneh aku jadinya enggak tahu. Jadi kamu ini Lo gua krisis aneh. identitas gitu ya, tiba-tiba malah Bener banget. jadi keikutan sama teman-teman yang dari luar Jawa ya Iqbal ya. Tapi lumayan sih bisa nambah pengalaman juga dari teman-teman kayak Terus berbahasa bisa Minang. nambah relasi bener juga banget. dari orang yang beda kultur gitu ya Bal. Tapi seru sih mbak, itu kan kalau relasi kan tentunya kita banyak kenalan tuh. Mm-mm. Nah kita juga bisa bangun sebuah kayak semisal kita pengen nyari usaha, terus kita butuh temen. Kalau enggak kita mau lomba tuh, nah Iya. enak itu. Based on your Mbak. experience kayaknya mau lomba ya Iqbal ya. Iya, bener, Lomba apa tuh Bal? Banyak sih mbak. Aduh, Ada duh. berapa ya? Dua, Gila-gila apa keren-keren. tiga ya? Itu Tiga. lombanya tentang apa Bal? Kebanyakan esai. Oh, kebanyakan jadi esai. kamu kayak lebih menjurusnya sukanya ke esai ya? Sebenarnya enggak mbak, aku Enggak. lebih suka ke infografis. Cuman kan Oh, kalau berarti anak PDD dong. enggak mau aku mbak. Gak mau, aku gimana nih? Kok anak infografis tapi gak suka PDD? Kalau di PDD itu kayak ngerasa kayaknya masih ada yang lebih dari aku, jadinya kan kayak Insecure enak aja. gitu. Iya, kalau insecure dibilang insecure iyalah, cuman kayak kalau ada yang lebih dariku kenapa harus aku gitu loh, masih ada yang lain iya, gitu. iya. Berarti kamu untuk menyalurkan rasa excited kamu ke dunia nulis, kamu jadinya join Join esai. esai. Enak banget. Tapi sebenarnya aku juga ada ketertarikan sih dulu Esai. nulis, tapi nggak esai. Aku lebih ke non fiksi. Ke fiksi. Oh berarti Iya, kayak novel-novel kayak gitu. novel. Aku suka baca suka nulis puisi, Iya, nulis iya, iya. novel. Aku udah punya novel satu, Apa bikin namanya? sendiri. Pak? Enggak, tapi ini aku Enggak apa ini, dibilangin aja. Enggak, tapi ini aku keep sendiri. Oh, buat sendiri. Iya, buat sendiri, tapi kayak enggak aku publish, kayak suka aja gitu Itu nulis-nulis. Nulis di Wattpad aja mbak. Iya, aku pernah dulu nulis di Aku juga dulu Wattpad. pernah gitu. Tapi kayak lama-lama kok ini nggak ada viewersnya, kayak lama-lama bosen Ya, gitu. emang. Jadi kayak ya udah nggak tertarik lagi. Tapi itu dulu juga aku pernah nulis, tapi sama aja sih nggak Apa ada yang tuh? baca. Nulis fiksi juga. Ya, kayak Kamu prefer cerita-cerita. ke cerita apa? Cerita horor kah atau Itu ya. your love story kah atau Aku lebih ke horor sih dulu. horor? Soalnya dulu kan awal mula aku kenal novel itu ya dari bukan kakak dosen sih, apa ya? Guru. Dulu kan ada guru bahasa Inggris tuh nyuruh, Iqbal kamu besok dapat tugas ini, tuh dibilangin pokoknya novelnya ini ya temanya horor. Nah, itu Horor. novelnya itu nyeritain pokoknya itu bukan novel keluaran lah, tapi novelnya dari sekolahku sendiri. Oh, jadi terbitnya dari sekolah, penerbitnya dari sekolahnya. iya, Oke, sekolahan. oke. Nah, habis itu disuruh tuh baca kan bahasa Inggris semua. Kan nggak bisa bahasa Inggris kan. Mbak? Terus kayak Google Translate. Nah, pakai Google Translate. Nah, kalau sekarang kan enak ya pakai AI. Iya, namanya, AI, Mbak. iya, bener-bener. Kalau dulu harus nulis satu-satu. Tapi nggak translate di kamus kan? Enggak. Susah. Aku dari dulu sampai sekarang. Tapi sekarang udah ada loh yang kayak kamera gitu terus terjemahan Itu gitu. Google Lens ya? Iya, Google Lens. Itu enak banget. Aku dulu nggak tahu masalahnya. Jadi kamu translatein satu-satu kata-katanya gitu. Jadi satu-satu aku translatein, habis itu kan disuruh ngerangkum. Nah, habis itu kan selesai tuh translatein, nggak banyak sebenarnya novelnya novel tipis, cuma Iya. cerita biasa gitu aja. Cerita di sana. Nah, habis itu kan
aku baru sadar kalau di belakangnya itu ada kayak apa, kisi-kisi ceritanya gitu loh, Mbak. Oh, ada Nah, itu. sinopsisnya. Nah, bener. Tahu gitu kan mulai di situ ya, Mbak ya. Aduh, Tapi gak apa-apa Bang, malahan kamu malah semakin bisa belajar bahasa bener, Inggris, terus bener. kayak semakin baca. Ya, dulu kan nggak tahu, Minat dikit-dikit bacanya. nggak tahu. Sekarang jadi tahu bahasa Ya, Inggris betul dikit-dikit betul. gitu. Jadi Lumayan. menambah vocabulary Inggrisnya Bener. ya. Ngomongin Seru tentang banget. Inggris nih ya, sebenarnya program studi kita tuh sudah mau Unggulan nih, Mbak. unggulan Ciela International Accreditation nih. Aku tuh baru masuk di sini, baru akreditasi A ya, Mbak, kemarin. Iya, akreditasi A tuh. Tiba-tiba naik unggulan. Buset, keren banget ya, Mbak ya. Iya dong. PKP. Coba dulu PKP. Wah, iya, bener. Tapi sebenarnya pas awal-awal tuh kayak aku ini sih agak insecure sih masuk Kenapa, sini. Maksudnya kayak dulu kan temen-temenku masuknya kayak ITB, ke Unpad, Undip. Weh. Terus kayak temen-temenku nggak tahu UNS tuh apa, apalagi kayak pertanian. Iya. Nah, kayak underestimate gitu loh. Tapi semakin aku kesini kayak belajar di PKP ternyata banyak banget ilmu yang aku dapat. Iya, Gak cuma tentang pertanian, tapi tentang kayak gini public speaking, speaking, bener ya, communication, terus kayak public relation juga. Apalagi kita sama-sama join humas kan. Iya. Oh iya, teman-teman jangan lupa join Humas pokoknya. Itu wajib banget, seru asli. Di sini belajar PKP, belajar tentang ini ya, Pak, apa? Podcast. Nah, tentunya. ini Seru podcast, banget seru asli. banget. Nanti juga kita dikenalin banyak-banyak orang. Humas kan itu tugasnya Iya. itu nyari relasi juga Dari ya, Pak. relasi, apalagi kita ada studi banding juga ya. Jadi nggak Ada. cuman di apa namanya organisasi kita aja, tapi kita juga Kita keliling-keliling organisasi yang lain juga. ngeliling-ngeliling mencari Seru juga sih. studi banding Heeh, gitu studi ke banding. organisasi Seru lainnya. intinya. Nah, terus itu kita kan juga di PKP juga belajar macam-macam. Nggak cuman belajar mengenai komunikasi, terus itu juga ada organisasi juga yang Iya, tentunya di aku penting juga banget. ada organisasi kepemimpinan. Di kamu apa namanya? Apanya? Semester kamu Semester organisasi. Organisasi apa, Mbak? Belum ada Oh, ya? belum ada. Tapi nanti di matkul kelas semester 4 itu nanti ada mata kuliah organisasi kepemimpinan. Keren sih. Oh iya, Mbak, aku Iya, mau apa cerita tuh? dikit cerita nih. Dulu kan itu ya pertama kali masuk di penyuluhan komunikasi pertanian tuh. Iya, gimana? Ya kan di UNS, tentunya kan UNS itu kan sangat dibangga-banggakan oleh orang-orang nih tentunya kan. Iya. Nomor 10 loh dulu itu masuknya, 10 besar kan. Nah, aku tuh sempat mikir, wah, Universitas 11 Maret nih, pertanian, nggak apa-apa lah, yang penting masuk UNS gitu kan. Ya, bisa lah, nyari nama lah UNS Iya, gitu iya, lah. benar-benar. Terus, Nah, terus? temanku tuh ada yang bilang gini, well, kamu masuk jurusan apa? Terus dia bilang, aku yang bilang ya harusnya, aku yang bilang gini, aku masuk jurusan pertanian. Tapi aku bilangnya gini, bukan pertanian biasa tapi pertanian Udah luar biasa berarti. luar biasa ini. Penyuluhan komunikasi pertanian. Nah, aku bilang gitu. Terus ditanyain, Bal, berarti kamu bisa ngomong sama padi dong? kan biasa, apa ngomong sama padi? Ya enggak. Tapi kalau misalkan ditanyain orang juga kayak, kamu jurusannya apa? Aku ngomongnya apa? Komunikasi pertanian. Iya, harusnya komunikasi aja. Kamu komunikasi. Gimana komunikasi sama pertanian? Kamu ngomong sama padi gitu. Makanya aku Ngomong sama tanaman. Coba ngomong. Aku kan anak sore tuh biasanya Iya, nyari iya, gitu ya. bener. Anak senja. Ya, senja ya, banget. senja banget itu. Nah, itu sering kali tuh kalau di sawah tuh ditanyain, Bal, coba ngomong sama padi, bisa enggak? Aku bilang enggak bisa lah, kan aku ngomongnya sama petani, bukan sama Iya, padi. betul. Tapi for information juga sebenarnya kita perlu afirmasi juga sih ke tanaman. Kamu tau nggak? Aku pernah baca riset yang ada, ya pokoknya dari suatu riset gitu ya. Ya. Sebenarnya tuh bagus juga untuk afirmasi ke tumbuhan kayak berarti kita cepat kayak besar. cerita-cerita. Iya kan, tumbuhan itu kan makhluk hidup juga. Oh iya, aku pernah lihat Iya, di kan? itu. Biasanya tuh ada yang ibu-ibu tuh kan Kalau nanam anggrek, nyiramin tahu terus nggak? sambil Sambil ngomong ke ngomong, padinya. katanya biar Itu cepet beneran, tumbuh, yes, gitu. itu beneran ada loh, beneran. Jadi emang Coba beneran nanti bisa. dicari aja. Iya, beneran Beneran. afirmasi ke tanaman tuh sebenarnya bisa, nggak cuman jokes aja loh, tapi Bal. kenyataan berarti ya, Mbak. In Aku fact. dulu juga pernah lihat sih itu ada itu, jadi tuh disiram, kalau nggak sambil nyanyi mesti cerita-cerita Iya, apa lah itu. cerita kan. Seru banget kayaknya tapi itu ya, Kayak Mbak. kenal Yuni Sara juga kayak siramin sambil ngomong sama tumbuhannya, cepet besar ya gitu. Emang seru sih, aku akuin. Di pertanian juga banyak dosen-dosen juga yang baik, apalagi PKP, Mbak. Wah, dosennya baik semua. Gak namanya dosen killer dah, bener. Jangan lupa masuk PKP. Pokoknya jangan lupa masuk PKP. Ini udah pada UTBK yang pasti ya. Udah seru sih UTBK. Udah selesai, habis itu
Ya semoga keterima semua ya. Amin. Semoga keterima di PKB. Terus Amin. itu juga habis UTBK kan kalau nggak keterima nih jangan berkecil hati. Karena ada Mandiri. Mandiri. Jalur yang jalur ya, lumayan, mandiri. ya. Mandirinya juga ada banyak ya jalurnya. Ada jalur dengan UTBK, nilai UTBK nilai sama nilai prestasi itu nilai juga prestasi. Terus ada juga yang ini tes lagi mereka. ada. Oh, itu ada tes lagi. Iya. Oke. Jadi namanya apa ya? Aku lupa. Pokoknya adalah mandiri pakainya jalur tes gitu. Oke. Kalau Mbak Nilam nih Mm-mm. pertama kali masuk PKP gimana Mbak? Rasanya? Rasanya Misal PKKMB-nya seru apa enggak? PKKMB seru. Cuman pas awal-awal semester 1 semester 2 ya. Karena aku kan dari dari STK, dari TK sampai SMA kan di satu yayasan Oh, jadi satu. penabur gitu. Oh, jadi satu. Jadi kan satu Iya, temanku satu kayak alur dari gitu. TK sampai SMA tuh sama. Serius. Enggak ganti-ganti. Gak ganti-ganti karena kita satu yayasan gitu. Kayak swasta. Kan karena swasta kan. Kalau negeri kan beda-beda heterogen gitu. Kalau aku kan swasta dari TK sampai SMA tuh orang-orangnya sama. Jadi pas aku masuk ke sini orang yang begitu heterogen, banyak latar belakang yang beda, kayak terus budaya dari Jawanya juga beda, jadi agak culture shock juga. Dan apa ya, mungkin harus bisa beradaptasi sih, karena semester 1 semester 2 tuh Proses adaptasi. zaman-zamannya aku adaptasi dengan mood aku dengan perasaan aku gitu ya. Apalagi teman-teman aku ya tau lah zaman-zamannya adaptasi banget. Tapi kalau masuk semester 3 semester 4 udah terbiasa. mulai terbiasa gitu sama orang-orang di sini. Kalau kamu gimana, Bal? Teman-temannya di sini Ya enak-enak sih Mbak. Ya, enak-enak. walaupun ada permasalahan dikit tapi ya itu kan Bumbu-bumbu bumbu-bumbu lah. Kalau bumbu nggak ada kayak kehidupan gitu kan flat terus gitu ya. aneh aja. Masa Selalu flat. tiap hari gitu-gitu mulu nggak ada permasalahan apa, kurang seru lah, kurang Iya. seru. Pasti ada aja, nggak mungkin nggak ada, ya nggak? Iya dong. Tentunya seru lah ini. Itu yang di belakangnya senyum-senyum kenapa, Bal tuh? Ya itu biasa temen aku itu Mbak. Pernah sih ngerasain kebanyakan ribut sama teman. Sesi curhat ya di belakang aja. Ntar aja lah gampang. Tapi ngomongin tentang temenan ya, di praktikum juga sebenarnya Kenapa Pak? ya, jadi karena praktikum itu kan lama ya, 2 bulanan gitu. Lama banget kalau itu. Ya, tapi itu jadi malah makin akrab sama teman-teman praktikum. Justru aku malah dapet Ngerjain laprak deket dari bareng-bareng. situ. Ya pas praktikum itu malah dengan praktikum itu kita bisa mendapatkan teman juga nggak Aku juga sih? dapet temen deket dari situ Mbak. Iya Seru kan? banget. Iya bener. Dulunya aslinya nggak kenal, cuma lihat itu doang. Habis praktikum kan lama, masih wawancara petani. Iya, Terus benar-benar. masih nyusun apa itu? Nyusun ya, laporannya. laporan, nah. Terus ngelembur sampai malam. lembur banget. Itu Aku tuh bonding lembur. banget nggak sih praktikumnya? Jadi praktikum di kita tuh ternyata sosialnya nggak cuma sama petani doang yang di desa, tapi juga sama mahasiswa teman-teman situ juga. mahasiswanya juga ya. Seru banget itu Mbak, asli. Aku sampai gini. Ntar sore jangan lupa kumpul semua. Kumpul laprak, kita ngerjain laprak kerjain sampai selesai. bareng. Itu Tapi kamu seru. berarti tipikal yang ngerjain lapraknya bareng-bareng gitu ya? Iya, aku lebih suka. Sebenarnya kalau aku sendiri pribadi tuh ya aslinya orangnya ya pengennya ngerjain sendiri. Cuman kan iya, kalau iya. semisal sendiri tak lihat-lihat waktunya juga nggak cukup. Kita kan juga punya tim. Nah, kita Iya. manfaatin aja. Kerja sama Kerja bareng-bareng. sama. Jangan kerjain sendiri. Nanti malah stres sendiri, malah sakit kan, Mbak. Iya, Stres benar-benar. sama, ntar mikirin laprak ini belum selesai. Labrak ini masih selesai. ada, ini labraknya Udah masih maju ada. lagi. Iya. Ntar Tapi pusing, masih banyak sih kayak kasus-kasus Iya. orang sakit Ada. gara-gara kebanyakan begadang. Emang itu Jadi tetap harus kenyataan. dijaga juga ya kesehatannya, teman-teman, jangan lupa. Nah, temen aku nih, Mbak. Gimana Iya, tuh? ceritanya ada nih temen aku baru-baru inilah. Nah kan dia sibuk organisasi, sibuk laprak. Sibuk laprak, sibuk kuliah juga, kuliah, tugas Oh, dosen. tugas dosen tentunya yang ya lumayan lah. Hmm. Nah itu tuh terlalu sibuk dengan itu, dia kan ya biasanya kerjanya sama aku emang satu organisasi juga. Nah Iya. dia tuh tahu-tahu malamnya itu pas maghrib mimisan Mbak, kecapean. kecapean. Sampai masuk angin itu Mbak. Aduh. Kasihan banget itu. Tapi Soalnya emang temen aku juga ada, malah juga. malah ini Lebih. pingsan. Aduh gitu. Terus dibawa ke Bukardi. Itu pas jauh-jauh semester 1 loh. Baru semester 1. Iya, mungkin masih awal dan kaget gitu, gitu ya. karena belum Kuliah, pernah heeh. di judge gitu kan, jadinya ya nggak ngejudge juga sih, lebih ke
kayak tiba-tiba dikasih segini kan Heeh, kaget sendiri, kaget, terus capek juga. biasanya kecapean, biasanya nggak overthinking, overthinking. kurang Itu bener makan. overthinking yang paling utama sih. Overthinking itu bener-bener bikin Nyedot banget sakit energinya. tau. Bener banget. Mm-mm. Aku juga pernah overthinking apalah itu sampai sakit gitu pernah. Tapi Ya, imun kamu kuat, langsung gimana, aku sehat. kuat sih. Memang Alhamdulillah. katanya kalau Heeh. golongan darah O itu jarang sakitnya, tapi kalau sekali sakit ya udah satu Lama. minggu, satu minggu itu. Tapi kamu pas itu sakitnya berapa lama tuh? Ya, 1 minggu. Oh, 1 minggu. Satu minggu. Itu Wow. sebelumnya kan emang kalau aku tuh sakit tuh sebenarnya nggak langsung sakit langsung Heeh. tidur, tapi sakit Langsung tuh masih putus. bisa kegiatan, masih bisa berkegiatan. Jadi Tapi aku tipikal orang yang kamu jarang Oh, sakit. jarang. Iya, Nah, kayak itu. puji Tuhan banget. Hmm, Aku jarang sakit. Sekali sakit paling sehari terus tidur, dibawa tidur. udah. Nggak minum paracetamol gitu. Heeh. Kayak cuman tidur. Mungkin aku butuh imunku Heeh. kuat gitu kali ya. Iya. Puji Tuhan banget. Iya. Jadi ya aku jarang sakit. Cuman sakitnya tuh bener gara-gara overthinking itu loh. Iya, Terlalu emang kebanyakan overthinking. mikir. Terus kayak fisiknya juga Kena itu sibuk Mbak, fisik juga. banget. Jadi kayak ya harus diperhatikan juga kesehatannya. Nah, jadi teman-teman itu ya jangan lupa makan, terus jangan terlalu So, begadang. overthinking. Overthinking juga nggak usah. Misal kalian overthinking nih, Heeh. jadi mending ya udahlah lepasin aja, nggak usah dipikirin. Let it go. Jalanin gitu. aja ya Mbak, Jalanin kataku ya. aja. Bener. Pokoknya do your Heeh. best. Intinya jalanin aja. Udah pokoknya mau ada apa-apa, udah itu takdir dari Tuhan. Udah jalanin aja udah. Jadi kita podcast bahasnya ya bener-bener dari A sampai Z ya. Acak-acak aja Mbak, biarin. Terlalu random banget ya. Ini Random terlalu banget. bincang-bincang santai banget Santai, ya. santai banget. Jadi intinya teman-teman tetap jaga kesehatan fisik dan mental itu ya Mbak. Dua Benar, itu, fisik, dan mental, terus jangan begadang. Tipsnya biar jangan begadang itu adalah jangan deadliners. Kamu tipe kalau deadliners atau enggak nih? Nah, kalau aku sendiri dulu Ya. waktu pas semester 1 aku nggak itu sih nggak ngejar deadline ya. Mm-mm. Jadi tugas dikasih aku selesain. Soalnya gini Mbak, aku dulu semester 1 itu nggak ngekos, tapi Oh, di kamu- rumah itu di rumah saudara. Oh, itu di mana tuh? Jauh berarti dari sini. Banjarsari. Oh ya, Nah, ya. itu Lumayan sih. itu aku kayak udahlah nggak ngapa-ngapain, kerjain selesai. Ditanyain temen, "Bal udah ngerjain ini?" Udah. Nah, sekarang Minta dong, minta. minta dong, ada Minta ada dong. ada pasti ada Pasti kata-kata gitu. itu. Minta dong Bal, Minta dong, Ya, Bal, boleh, atau nggak ntar aku cocokin screenshotin, gitu. gitu. Terus besoknya lagi kan aku kan kayak ngerasa wah di sana terus kayaknya nggak enak lah kalau di sana terus, ya udah jadinya aku pindah ke Palur, jadi anak Palur. Jadi ngekos di Ngekos di Palur. Enak guys, sumpah di Palur itu guys. Adem ya? Adem. Kalau Adem. dibanding Palur sama Gerbel, mending di Palur, dingin di Palur. Oh, bener. iya sih. Ayo kita ngekos di Palur. Palur ini rekomendasi kos yang enak di Palur asli. Di Palur, kamu enak. Palurnya di mana sih emangnya? Aku itu Mbak di Unsa. belakang Unsa, Oh, belakang lah, Unsa. Unsa. Kalau aku masih agak ke timur lagi sih. Masih. Aku perbatasan Jaten. Deket flyover itu enggak? Iya, aku setelah flyover. Setelah itu. Kamu Ya? tau pom bensin Dagen? Tahu. Aku depannya. Oh, berarti deket situ, Mbak. Depan Iya, pas itu. depan pas Walah. pom bensin. Nggak tahu aku dulu. Masih ada sawah-sawah gitu sih soalnya Palur. Oh Jadi iya, di masih Palur adem. itu kalau kalian nanti masuk PKP mau nyari petani, nah mending kalian ngekos di Palur, benar. Asli, seru ya, Karena Mbak. di Palur juga banyak petani juga ya. Banyak petaninya, asli, benar. Dan temen aku tuh pernah tahu dia praktikum di BPP-nya Palur. BPP itu di Badan Penyuluh Pertaniannya Palur. Ada, Kamu, Mbak, itu? iya ada. Aku Nanti belum tahu soalnya nanti itu. kamu ada ini kan penyuluhan pertanian Oh, ya. ada, Nah, ada. ini nanti praktikumnya kamu ke sana? BPP. Waduh, Nanti aduh. kita dibagi-bagi gitu loh. Dan aku kebagiannya tempat yang jauh. Aduh, kasihan. Jadi temanku cuma 15 menit, 10 menit kali ya dari kampus. Aku sekitar sejaman Jauh dari banget itu, Mbak. kampus. Itu Tapi di mana? Itu jauh banget. aku pas itu di mana ya? Bentar namanya. Nah, aku kemarin di mana ya? Sekarang Anyar ke sana lah. Iya, di Karanganyar. Deket TW ya, Bang, enggak? Penyuluh. Oh, aku di Polokarto. Purwokerto. Paling 30 menit sih. Yang jauh itu pas MTP, metode penyuluhan pertanian. Jadi nanti pas kamu kan semester 2 ya ini sekarang. Nah, semester 2 ini kamu ke BPP-nya dulu kayak
observasi di BB-nya tuh gimana, penyuluhnya gimana gitu. Nanti kamu ikut penyuluhan, tapi kayak cuman sekedar lihatin, observasi doang, berarti dicatat-catat. kita enggak itu, Enggak, kayak belum. wawancara gitu belum. Iya, kamu wawancara petani Wawancara sama petani sama penyuluhnya, pas oke. penyuluhan pertanian. Tapi nanti kamu di MTP, kamu terjun langsung yang jadi pemateri. Pas Walah, penyuluhannya, jadi kayak kamu berarti as a jadi penyuluh jadi gitu. penyuluh, wah, Nah, itu bener, di keren. MTP. Nah, tapi MTP tuh memang pas zamanku ya, itu aku tempatnya jauh-jauh sih sama teman-teman yang lain. Aku dari sini sekitar 1,5 jam ke desanya. 1,5 jam. Jatiyoso. Udah kayak pulang ke Salatiga. Iya ya. Tapi seru itu experience menurutku yang experience yang Paling keren di gitu. situ ya. Karena kita bisa jalan-jalan, sekalian healing. Jadi Kalian belajar juga. betul, dan kalau misalkan yang lainnya kan kayak pertanian itu paling di lab ya, di Bener, lab. di Tapi lab. kalau kita Jalan-jalan, jalan-jalan, iya kita sih. ketemu orang gitu. Itu yang seru sih menurutku. Iya. Menurutku yang spesial dari PKP itu adalah kita laboratorium sosiologi dan gak bikin boring. Iya, bener. Kalau misalkan di lab itu kan kayak bener-bener Di lab mulu ya, Mbak iya, ya. Kayak udah di sini lagi, di sini lagi. Kayak dan cocok banget sih buat orang-orang ekstrovert yang suka jalan-jalan menurutku. Karena kalau kita aku praktikumnya jalan-jalan gitu. bener banget. Cocok nih buat aku. Berarti aku nggak salah pilihan masuk PKP. Yeay. Iya. Dan aku pernah aku kan Kenapa bilang, tuh, Mbak? aku habis dari praktikum. Ada teman kan dari prodi lain. Terus dia tanya, "Loh, kok kamu praktikumnya pakai alma mater bukannya pakai Just Lab?" Ya kan beda. Iya. Ini PKP. Ini PKP tuh, ini beda, Bos. Kalau Jadi yang lain kan masih ke lab, pakai Just Lab. kita pakainya alma mater. Terus kayak ada jokes juga ya, alma mater mah nggak akan dipakainya pas cuman KKN doang. Beda Apa cuy nggak sama ada? PKP Di PKP cuy. gak ada kata-kata kayak gitu. Udah asli enak PKP. Udah join PKP aja semuanya. Asli kalau besok semisal ini ya punya adik kelas, kalau enggak mau apa yang Apa tuh? buat tahun besok itu, Mbak, apa yang namanya, Edelweiss. linjur itu loh. Nah, kalau mau linjur soshum ke PKP juga nggak apa-apa, bisa kayaknya bisa kan ya, Mbak ya? Bisa. Bisa Kita banget menerima sosum dari IPS sama IPA kok. Nah, jadi kalau kalian mungkin tahun besok ingin masuk ke PKP, bebas kok, enak kok asli. Beneran aku juga pengalaman di sini dapat banyak banget, teman-teman juga ngajarin aku banyak banget, dari cutting juga ngajarin aku banyak banget mengenai mungkin cara pakai Excel. Aku dulunya nggak bisa pakai Excel loh. Tapi di sini juga ada nggak cuma mata kuliahnya nggak cuma ini doang loh. Nggak cuma pertanian doang dan nggak cuma komunikasi doang. Di sini kita juga ada TIM. TIM apa itu? Dan di semester 3 teknologi informasi multimedia. Jadi kayak kita belajar kayak desain juga, terus kayak edit video gitu. Berarti Seru banget. IT ada, Mbak? Ada dong. Berarti keren sih. Nah, sepertinya ini kita terlalu banyak berbincang-bincang ya, Mbak. terlalu ngalor hidup. Ini kasihan yang rekam nih ya, Mbak. Ya, sudah edit nanti. Susah yang edit. Ya udah ya, teman-teman, mungkin sesi kali ini kita cukupin aja ya, Mbak. Ya, sesi-sesi terlalu bincang-bincang santai. Tapi jangan lupa pokoknya daftar PKP seru Daftar banget. PKP seru sekali. PKP ininya. Penyuluhan komunikasi pertanian. Ya, benar banget. Nah, mungkin cukup sekian dari aku dan Mbak Nilam. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, share, and subscribe. Itu lihatnya kalau kalian mau cari info-info mengenai penyuluhan komunikasi pertanian, cari aja di IG-nya HM Pelita UNS dan juga di YouTube-nya HM Pelita UNS dan juga bisa di PKP UNS juga. Cek aja, nanti adalah linknya, gampang. Oke, aku Nilam pamit dan aku Iqbal izin pamit. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. See you. See you semuanya. See you.